mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah pokok. Ibadah pokok itu yaitu ibadah yang wajib yang Allah perintahkan langsung. Dan yang kedua disebut dengan ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang bukan pokok, ibadah tambahan, yaitu ibadah sunnah yang Rasulullah perintahkan dan anjurkan kepada kita sebagai umat. Jadi ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Ada istilah lagi Bu, tapi tetap sama, dua juga, yang disebut ibadah vertikal. Ibadah vertikal itu lurus ke atas, maknanya adalah ibadah langsung kepada Allah, vertikal. Yang kedua ibadah horizontal, Bu, mendatar, maknanya ibadah kepada sesama manusia. Ya Bu, vertikal, horizontal. Ada lagi satu istilah lagi Ibu. Yang pertama disebut hablu minallah, bahwa kita beribadah itu kita berhubungan langsung kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan ibadah kepada kita. Dan yang kedua hablum minan nas, ya Bu, ibadah yang berkaitannya dengan hubungan kita sesama manusia. Itulah garis besar ibadah, Ibu. Ibadah kepada Allah, Ibu, yang disebut ibadah mahdoh. Ibadah kepada sesama manusia tambahannya atas perintah Rasulullah disebut ibadah sunnah, ibadah ghairu mahdoh. Jadi orang yang beriman agar sempurna imannya di dalam kehidupan sehari-harinya, maka dua ibadah ini harus dikerjakan dengan baik. Beribadah kepada Allah, ibadah pokok, ibadah wajib, sholat, puasa, haji, dikerjakan dengan baik. Juga ibadah sunnah, ghairu mahdoh, ibadah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia juga harus baik. Maka apabila dua ibadah ini kita kerjakan di dunia dengan baik, maka yakin kita akan mendapatkan pujian dari Allah, pahala dari Allah, pahala yang sangat besar. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada uraian yang lebih rinci Ibu tentang ibadah. Selain dua ibadah yang garis besarnya tadi, ada ibadah yang lainnya yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, dan apabila mampu dikerjakan ibadah-ibadah tersebut, maka akan menjadi kesempurnaan iman seseorang. Apa Ustaz ibadah-ibadah yang lainnya yang selain daripada dua tersebut? Ada 4 Bu. Ada 4 macam ibadah. 4 macam ibadah ini sebagai ladang pahala kita. Temanya tadi, ibadah adalah ladang pahala. Siapa yang dapat mampu mengerjakan 4 ibadah tersebut, maka insya Allah dia pahalanya banyak, maka insya Allah dia kelak pulang kampung membawa bekal yang banyak. Apa Ustaz dari 4 ibadah tersebut? Ibadah yang pertama yaitu ibadah qalbiyah. Apa Bu? Ibadah qalbiyah. Apa artinya qalbiyah Ustaz? Qalbiyah itu asal kata dari qalbu, hati. Jadi ibadah qalbiyah itu adalah ibadah hati. Maksudnya Ustaz, artinya adalah ibadah qalbiyah itu ibadah yang dikerjakan oleh hatinya orang yang beriman.
Ibadah yang dikerjakan oleh hati, yang dilakukan oleh hatinya orang yang beriman. Apa Ustaz contoh ibadah qalbiyah tersebut? Bu, satu contohnya. Niat yang baik di setiap perbuatan yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Niat yang baik. Ibu, apa nih ibu yang mau kerjakan? Yang bernilaikan ibadah, yang mendapatkan pahala dari Allah. Apa nih? Mulai ibu bangun dari pagi, dari tidur pagi-pagi, apa yang ibu mau kerjakan? Siap pasang niat. Ustaz, saya mau nyuci dulu. Niat. Nyuci pakaian suami, anak dilandasi dengan ikhlas ibadah karena Allah, maka yakin akan mendapatkan pahala. Ibu yang lain, saya mau Ustaz bangun tidur godok air dulu. Niat godok air itu untuk ibadah untuk keluarga kita. Pokoknya setiap kegiatan perbuatan yang didasari dengan niat yang baik karena Allah pasti bernilaikan ibadah dan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tubuh niat yang baik. Contoh yang kedua di antara ibadah qalbiyah tersebut yaitu ikhlas. Ikhlas di dalam setiap berbuat, mengerjakan perintah-perintah Allah dilandasi dengan ikhlas. Apa Ustaz maknanya ikhlas Ustaz? Maknanya ikhlas itu adalah setiap ibadah yang kita kerjakan semata-mata ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mendapat pujian dari manusia. Ibu sholat pengen dapat pujian dari Allah. Boleh Ustaz dapat pujian dari Allah, emang itu yang kita cari. Baca Quran pengen dapat pujian dari Allah, ngurus suami anak di rumah dapat pujian dari Allah, merawat rumah, menyapu bersih agar rumah bersih, ciri orang yang beriman rumahnya bersih, mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah contoh yang ketiga ibadah qalbiyah adalah kita ridho terhadap apa Ustaz? Ridho kepada Allah bahwa Allah adalah sebagai Tuhan kita. Ridho Allah sebagai Tuhan kita. Dan ridho pula agama Islam sebagai agama kita. Dan ridho pula Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Itu ibadah qalbiyah. Ridho. Maka kita sering berdoa raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Allah menjadi Tuhanku, ridho Islam menjadi agamaku, ridho Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Itu bagian daripada ibadah hati kita. Sudah berapa pun contohnya? Sudah tiga. Yang keempat contoh ibadah qalbiyah adalah khasyah 'ala Allah. Apa artinya Ustaz khasyah 'ala Allah? Punya rasa takut. Kita sebagai orang yang beriman takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang beriman punya takut, punya rasa takut kepada Allah. Meninggalkan ibadah takut, berbuat dosa takut, berbuat maksiat takut, ya. Semua apa yang dilarang oleh Allah kemudian dikerjakan oleh orang yang beriman, maka orang yang beriman harus takut. Takut azab, takut murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima contoh ibadah